warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa memulai kajian di tempat ini. Tentunya sebuah kebaikan, sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita bisa duduk bersama di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami di pertemuan pengajian ini yang rutin insyaallah diberi amanah untuk membaca ini buku yang sudah disiapkan oleh Masjid Riyadhus Shalihin, taman dari tamannya orang soleh, yang dikumpulkan dan ditulis oleh imamnya madhab Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dikenal dengan Imam An-Nawawi, nama tempat yang mana nama asli beliau sendiri adalah Yahya Ibn Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi. Jadi Nawawi itu nama daerah beliau, tempat kelahiran. Tentunya di kalangan kita kaum muslimin itu tidak asing dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau punya banyak sekali karangan dalam pembahasan fikih. Beliau punya tulisan bahkan menjadi rujukan di dalam fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Dan beliau punya tulisan terkait dengan bidang hadis. Di antara buku beliau yang terkenal adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pilihan khusus hadis. Adapun kitab ini beliau tulis berupa judul-judul bab, yang di bawah bab ada ayat-ayat dan hadis. Kitab ini sebagaimana judulnya disampul Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, karena di dalam buku ini terdapat penyebutan sifat-sifat hamba Allah yang soleh, mulai dari bab pertama belum menyebutkan bab terkait dengan keikhlasan. Kita tentunya pahami bersama, tidak ada kesolehan tanpa keikhlasan. Kita tidak dikatakan sebagai hamba yang soleh kalau kita tidak punya keikhlasan di dalam beramal. Di dalam beramal. Belum katakan di bab pertama, kita hari ini langsung masuk di bab pertama, dan insyaallah ta'ala dalam satu bab tentunya kita butuh waktu yang lama dan banyak pertemuan, karena Al-Imam Nawawi rahimahullah di satu bab banyak sekali ayat beliau bawakan dan banyak hadis.
Sehingga kemungkinan kita hanya bisa ambil satu ayat di satu pertemuan. Dan itu tidak masalah, karena ini kita bukan pengajian yang tematik satu kali sudah. Karena kita sendiri yang memilihkan buku ini cukup tentunya tebal. Tapi tujuan kita bukan menamatkan kitab. Kalau tamat alhamdulillah, tapi kalau tidak tamat tidak ada masalah, karena niat awal tujuan kita di sini adalah saling mengingatkan. Jadi ketika terjadi dengan satu ayat, satu hadis, itu sudah cukup untuk saling mengingatkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di bab 1, babul ikhlasi wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Bab keikhlasan, menghadirkan niat dalam seluruh amalan, perbuatan, ucapan, serta berbagai macam keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Di judul ini kelihatan dari yang belum bawa bahwa kita dalam beramal harus ada niat. Apakah itu amalan qalbi, hati, atau amalan lisan, ucapan, atau amalan al-jawari, anggota badan. Apapun yang kita amalkan berupa amalan hati atau amalan lisan atau amalan anggota badan, harus kita ikhlas. Harus kita ikhlas. Dan ini menjadi suatu kepastian dari penulis rahimahullah ta'ala bahwa niat itu harus hadir dalam semua amalan ibadah, dalam setiap amalan ibadah kita. Dan belum membawakan ayat pertama yang menjadi landasan pokok bahwa kita ini semua, apakah yang muda atau sudah tua, yang umurnya masih muda atau yang umurnya sudah tua, laki-laki atau perempuan, semua kita ini diajak oleh Allah untuk ikhlas. Belum bawakan langsung ayat pertama. Ini di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim." Allah katakan, "Wa ma umiru." Tidaklah mereka diperintah. Siapa mereka ini? Kita. Siapa saja yang sampai ayat ini masuk dalam kata mereka di sini. Tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Jin dan manusia dicipta oleh Allah untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kita di dalamnya, di dalam golongan manusia. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka di sini Allah katakan, "Wa ma umiru." Tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu perintah Allah kepada kita. Bahkan kita keluar dari perut ibu kita untuk itu. Ibadah yang bagaimana? Baca lanjutannya. Mukhlishina lahuddin. Ibadah yang mengikhlaskan untuk Allah ad-din, seluruh ibadah, seluruh agama. Tentunya kita pahami bersama, agama kita itu ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Seluruh ini ibadah ini, bentuk peribadatan mukhlisin. Harus kita ikhlas.
harus kita ikhlas. Hunafa, harus kita mengikhlaskan agama yang lurus untuk Allah. Wa yuqimus shalah, dicontoh ibadah, dan mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakat, mengeluarkan zakat. Salat di dalamnya ada ibadah hati, kita pahami bersama kan. Sebelum kita takbir kan harus ada niat, harus kita ikhlas, dan harus ada takbirnya, Allahu Akbar, ucapan, dan harus ada gerakan. Kita angkat tangan, kita bersedekah, kita bangkit, kita sujud, itu amalan anggota badan. Semua itu harus ikhlas. Wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat, ibadah harta, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa harta, kita keluarkan zakat. Kita keluarkan zakatnya. Wa dzalika dinul qayyimah, kata Allah, dan demikian itu adalah agama yang lurus. Agama yang lurus, agama yang ikhlas. Kapan kita takbir supaya orang lihat, berarti itu agama bengkok. Kapan kita bersedekah untuk dikatakan dermawan, agama kita tak lurus. Ini contoh. Jadi kita ini di ayat ini, ayat pertama yang beliau sebutkan, penegasan wajib, karena dibilang wa ma umir, tidaklah mereka diperintah. Kaidahnya Pak, kaidah fikihnya, al aslu fil awamir al wujub. Asal dalam perintah wajib. Jadi kalau ada perintah di Quran yang kita baca, wajib itu. Dan di sini perintahnya adalah ikhlas. Berarti wajib kita ikhlas. Salat wajib, tapi ikhlas dalam salat itu juga wajib. Zakat wajib, tapi ikhlas dalam zakat juga wajib. Harus kita pahami dalam setiap amalan. Ini ayat yang pertama yang belum bawakan. Kami rasa cukup untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita akan baca ayat kedua, kemudian ayat selanjutnya, ayat ketiga. Karena di sini belum sebut ketiga ayat, dan hadits yang lebih banyak. Kalau hadisnya di bab ini belum sebutkan 12 hadis. Jadi ayatnya cuma 3, hadis ada 12. Iya, ini insya Allah kita akan mengambilnya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesempatan, dan ini hanya perkenalan tatap muka pertama. Kami alhamdulillah juga dalam keadaan baru pertama sekali melewati masjid 99 Kuba. Kalau 99 Kuba biasa dipakai, kami pakai pengajian, ngisi, pakai khutbah Jumat, tapi baru saya melewati. Alhamdulillah, semoga ini bukan kali pertama, ya bisa berulang ke depannya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, boleh kita bertanya. Boleh langsung, silakan. Waalaikumsalam. Yang saya katakan, misalkan kalau katanya dia itu bagaimana cara bimbing itu supaya dia tetap menjalankan sholat walaupun dia tidak dia respon matanya sudah tertutup, tapi ada keinginan untuk bicara. Nah, kita sebagai orang muslim untuk mengingatkan dia untuk tetap mengerjakan untuk sakit. Nah, cara untuk kita mengingat melakukan wudhu dan sebagainya itu seperti apa? Baik, masya Allah. Jadi yang pertama dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Stallu qaimah." Beliau katakan di hadis Bukhari Muslim dari sahabat Imran ibn Husain, "Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, jika kamu tidak mau, faqaidah,
maka kamu duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, fa'ala jambin, maka di pembaringan. Fa illam tastati, kalau tak bisa gerak, fatumi imaan, fa umi imaan, kamu berisyarat. Dengan syarat kalau dia masih ada kesadaran. Kalau ada kesadaran, akalnya masih ada, cuman tidak bisa sama sekali gerak. Kalau matanya bisa bergerak, sholat dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa sama sekali bergerak, maka cukup kita ingatkan sudah masuk waktu sholat. Dan boleh dia jamak. Jadi tidak harus dia sholat itu 5 waktu langsung duhur, nanti juga asar. Tak. Boleh dia gabungkan duhur asar 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Nanti juga maghrib isya begitu. Jadi dia itu boleh seorang sakit sholat 3 kali saja, 3 waktu. Tetap 5 tapi di 3 waktu. Untuk duhurnya boleh awal, habis masuk duhur dia sholat. Kemudian kita ingatkan, boleh dimajukan asar. Karena orang sakit boleh jamak sempurna. Boleh diakhirkan, misalnya kalau dia lagi ini berat di waktu duhur, diakhirkan di waktu asar. Duhur dulu baru asar. Demikian pula maghrib. Masuk azan maghrib, dia sholat maghrib 3 rakaat. Boleh dia majukan isya 4 rakaat. Atau kalau memang belum bisa, diakhirkan. Akhirkan maghrib ke isya. Dan harus langsung saat azan isya. Sakit, punya udzur untuk tidak jamaah di masjid. Berarti punya udzur untuk akhirkan waktu. Boleh dia sampai sepertiga malam pertama, jam 10-an, jam 11. Begitu. Terus wudunya kan orang sakit enggak. Orang sakit Pak jangan diwudukan. Karena kan dari kedokteran juga akan menghambat kesehatannya. Sehingga dia boleh bertayamum. Siapa yang tayamum kalau dia tidak bisa gerak? Kita yang tayamum. Kita tepuk permukaan tembok. Kan tayamum itu dengan permukaan. Jadi kita tepukan permukaan tembok, kita tayamumkan. Usapkan wajahnya, usapkan tangannya, bagian dalam dan bagian luar. Kita yang tayamumkan. Karena wudhu itu Pak boleh dibantu oleh orang lain. Wudhu boleh dibantu oleh orang lain. Tayamum juga begitu. Boleh dibantu oleh orang lain. Jadi kita yang tayamumkan, baru dia sholat. Selama ada akal Pak ya, selama ada akalnya. Iya, kalau hilang kesadaran, hilang akal, tidak ada kewajiban Pak. Karena syarat kewajiban sholat itu ada akal. Wallah. Siapa? Silakan. Ini menanyakan ini terkait perkara ikhlas. Ini kalau kita berbicara tentang ikhlas, sepertinya ringan tapi terasa berat. Mohon penjelasan kiat-kiat atau motivasi supaya terbiasa dalam ikhlas, menumbuhkan niat ikhlas dalam makan. Baik. Betul yang dikatakan oleh Bapak bahwa memang ikhlas itu susah. Dikarenakan hati. Ini kan amalan hati. Dan hati itu adalah selalu berbolak-balik. Selalu berbolak-balik. Oleh karena itu Nabi SAW, dan ini sekaligus jawaban untuk pertanyaan kita. Gimana caranya supaya kita selalu ikhlas? Pertama, berdoa. Berdoa. Karena Nabi SAW diceritakan oleh istrinya, itu selalu bilang dan berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sampai istrinya karena sering mendengar Nabi, ini kan Nabi Mbak, orang yang paling ikhlas, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, tapi selalu berdoa dengan doa itu. Sampai istrinya Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah,
apakah hati itu memang betul-betul selalu berubah? Kata Nabi SAW, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmah yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati setiap Adam, setiap anak Adam itu berada di antara dua jarinya Allah. Allah akan membolak-balikannya kapan dia mau. Hati kita ini di tangannya Allah. Allah akan membolak-balikan hati kita kapan dia mau. Makanya kadang kita lihat takat, kadang kita lihat kita bosan lagi, turun lagi semangat, kadang kita ikhlas, kadang setengah mati diperjuangkan untuk ikhlas. Karena hati ini di tangannya Allah. Cara pokok, cara utama berdoa. Minta kepada yang memegang hati kita supaya kita dikokohkan. Di antaranya doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, kokohkan, kuatkan hatiku di atas agama. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan terus belajar. Terus kita mendengarkan Quran, hadis. Itu kan ketika kita selalu mengingat Allah, kita akan dibawa ke ikhlas kepadanya. Cara ketiga, kita mengetahui keutamaan amalan yang kita lakukan. Balasannya. Kan kadang itu tidak hadir hati kalau kita tidak tahu balasannya. Dan kalau kita tahu balasannya, pasti kita akan berusaha ikhlas. Contoh sederhana, Pak. Kenapa kita datang ke sini bekerja? Dari jam sekian sampai jam sekian yang dilakukan. Kan kita tahu ganjarannya. Karena kita tahu setiap bulan kita akan mendapatkan sekian. Terus kalau kamu tambah, kamu akan dapat bonus sekian. Begitu, Pak. Tidak jauh-jauh itu kan contoh. Maka beramal juga begitu. Misalnya gini, kita dengar hadis misal, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Pasti kita ada, langsung kita wudhu. Dan pasti kita bersedih kalau kita tidak terbangun. Kecuali setelah qomat misalnya. Pasti kenapa? Kita tahu balasannya. Dan dengan mengetahui balasannya, kita akan ikhlas melakukannya. Itu diantaranya, mengetahui balasan. Ini diantara yang disebutkan. Allah. Lagi Pak, terakhir ketiga. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kami berterima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu waktu istirahat dan kami tentunya berterima kasih kembali kepada pengurus masjid atas undangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.